Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi budaya positif di UPTD SDN 1 Duku Jeru. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke zaman terang benderang ini. Yang pertama-tama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Duku Jeru, serta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan UPTD SDN 1 Duku Jeru yang telah berkenan hadir di acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah ini. Kemudian kita akan bacakan susunan acara sosialisasi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada sambutan, doa, pemateri, dan yang terakhir penutup. Yang pertama kita akan masuk ke pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan ini akan kita berikan, kita silakan kepada Bapak Kepala Sekolah UPTDN 1 Duku Jeru yang terhormat Bapak Awi Katnawi, SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu untuk sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Bapak Sunadi selaku guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Ibu guru dan staf UPTD SDN 1 Duku Jeru yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita senantiasa masih diberikan nikmat sehat, sehingga bisa berkenan hadir dapat melaksanakan tugas aktivitas kita sebagai tenaga pendidik pengajar di SDN 1 Duku Jeru ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami selaku para UPTD SDN 1 Duku Jeru ingin memberikan beberapa sambutan. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan staf yang senantiasa hadir dalam rangka memenuhi undangan kami di acara momen yang sangat berharga, yakni sosialisasi budaya positif terkait dengan guru penggerak, yang mana akan disampaikan langsung oleh guru penggerak kita, yakni Bapak Sunadi SPDI. Bapak Ibu yang kami hormati,
selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dan pada kerabat keluarga, sahabat termasuk kita sebagai pengikutnya hingga sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui sambutan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan. Yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sunadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan program guru penggerak pada kesempatan yang berbahagia ini, tiba saatnya akan membawakan suatu program yang merupakan bagian dari calon guru penggerak, yang mana isinya pada kesempatan kali ini beliau akan melaksanakan suatu aksi nyata, ya, mengunggah aksi nyata yang merupakan bagian dari pelaksanaan program guru penggerak, ya. Pada kesempatan ini beliau akan membawakan suatu unggahan aksi nyata dengan tema sosialisasi budaya positif di PTD XN 1 Dukun Jeruk ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunadi yang telah meluangkan waktunya, dan insya Allah apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Sunadi selaku guru penggerak ini kiranya bisa menambah suatu nilai positif, membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan, memberdayakan suatu pendidikan khususnya di UPTD XDN 1 Dukun Jeruk ini. Saya kira hanya itu saja. Kami mohon kepada Bapak Ibu melalui program acara ini kiranya bisa membawakan suatu semacam ilmu baru yang akan diperoleh dari seorang guru penggerak yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sunadi yang akan kita laksanakan sebagai narasumber atau mentor ini. Oke, kami atas nama Kepala PTD XN 1 Dukun Jeruk mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi di acara ini kiranya dapat membawakan suatu hikmah yang bermanfaat khususnya dalam memberdayakan mengelola satuan pendidikan di PTD XN 1 Dukun Jeruk khususnya, dan juga bagi masyarakat luas khususnya di bidang pendidikan yang kita cintai ini. Kiranya hanya itu saja sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Susunan acara yang kedua yaitu tentang doa oleh Pak Mufid SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma
صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها الأهوال والآفات وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا بها من شيئا وترفعنا بها درجة وتبلغنا بها أقصى وعين المخلق بالحياة وبعد منها إنك على كل شيء قدير. ربنا وعلى بما علمتنا رب علمنا أن ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وغرمت لنا في ديننا اللهم نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا طيبا اللهم عنا ذكرك وصدق وحسن غيرك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mubin SPD yang telah memberikan waktunya untuk berdoa di acara sosialisasi ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Mubin dipersilakan duduk bersama rekan yang lainnya. Terima kasih. Untuk susunan acara selanjutnya yaitu acara materi sosialisasi budaya positif oleh narasumber kita yaitu Bapak Sunadi SPDI, calon guru penggerak angkatan 7, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 1 Duku Jeruk, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus kepada MC yang sangat bijaksana, pada kesempatan hari ini saya dipersilahkan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan SDN 21 ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita semua diberikan kesehatan. Dengan kesehatan itulah kita bisa mengadakan sosialisasi budaya positif yang berada di lingkungan PTD SDN 1 Jeruk ini. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa mari kita sama-sama sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa berada di dunia ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya, yaitu melaksanakan aktivitas di tugas sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Kepala izinkan saya berdiri di sini untuk memberikan
sosialisasi terkait dengan budaya positif ya. Dan saya yakin apa yang nanti saya sampaikan itu tidak sempurna, karena selama saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak mungkin banyak keterbatasannya, sehingga apa yang nanti saya sampaikan itu tidak begitu sempurna apa yang nanti saya sampaikan. Yang jelas saya menyampaikan hasil dari pemahaman yang selama ini saya pahami. Oleh karena itu mari kita sama-sama langsung sama-sama belajar ya terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Sebelum melanjutkan materi ya, pertama ada pertanyaan normatif ya, dari di depan ini. Jawabannya cuma 2, setuju atau tidak setuju. Tapi tidak usah betul atau tidak. Nanti jawabannya setelah kita mengikuti materi yang nanti bakal saya sampaikan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Tidak. Anak setuju atau tidak? Setuju tidak? Tidak. Ya. Saya tidak akan menilai oh Bapak betul ini salah, tidak. Nanti silakan Bapak Ibu kembali ya, ketika kita memberikan hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Ya. Setuju. Tinggal setuju atau tidak saja. Ya, tidak ada penilaian, tidak ada. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Yaitu, saya tidak akan Bapak ini betul ini salah, tidak. Kita jawabannya sambil berjalan. Nanti koreksi pada diri kita sama-sama ya. Selanjutnya, mari kita sama-sama membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya yakin semuanya tahu nilai-nilai atau budaya positif atau kebajikan yang universal itu yang seperti apa. Tentunya yang baik-baik ya, tentunya yang bagus-bagus yang harus kita terapkan, kan seperti itu. Yang jangan kita sisihkan. Kemudian selanjutnya lihat ada kepalan tangan ya Bapak Ibu, semua bisa mengepalkan tangan. Coba kita perhatikan, misalkan Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang ada di tangannya Bapak Ibu. Misalkan katakanlah di sini Ibu, website Ibu itu memegang uang misalkan 1 juta misalnya. Ibu pegang, Bapak Ibu erat-erat. Ketika teman atau Bapak Ibu ingin menggapai uang yang 1 juta ini, yang bisa mengendalikan itu siapa? Saya sendiri. Apakah dipaksa dengan rayuan misalkan, dikletekin misalkan, ya kan? Supaya uangnya jatuh misalkan. Apa yang kita rasakan ketika kita melepaskan tangan kita? Ya, jawabannya ada pada diri Bapak Ibu. Artinya, ya, ketika kita mengepalkan tangan ini, berarti posisi kontrol ada di kita masing-masing. Tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Begitu juga kepada anak. Ada anak yang tidak bisa diatur. Misal, ya kan, yang bisa merubah guru atau anak. Anak ya Pak. Artinya kendala itu yang mengendalikan itu ada di anak itu sendiri. Bagaimana caranya supaya pengendalian anak itu bisa merubahnya? Tentunya dengan tuntunan dan arahan dari kita. Seperti itu. Paham ya Bu? Artinya dengan mengepalkan tangan kita ini,
posisi kontrol ada di tangan kita. Betul nggak? Para bahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif dan kreatif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di lapangan seperti itu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol sama dengan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang tadi itu, kepala tangan kita. Kalau kita lihat dari stimulus respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, apakah bisa? Tidak, nggak bisa. Makanya teori kontrol atau pilihannya, kita cuma bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya orang itu sendiri yang akan bisa merubahnya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dari stimulus respon. Karena yang tahu stimulus respon itu adalah orang itu sendiri, baik dari luar, baik dari dalam. Oleh karena itu teori kontrol dan pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua punya tujuan masing-masing. Betul tidak? Tidak bisa memaksa kamu harus ke sini, tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama paradigma stimulus respon terpilih kita pahami. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kata dirinya, ya kan? Tetapi teori kontrol pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak, Bu? Dari tadi yang Ibu jawab di awal itu, pertanyaan romantik dicocokkan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi teori kontrol pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol adalah bisa dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi teori kontrol dan pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa saya sering berbicara tentang kolaborasi dan kolaborasi terus? Nah, itulah yang akan bisa memunculkan sesuatu yang bisa kita merasa nyaman jadinya. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu stimulus respon. Anak kalah, anak menang, pikirannya seperti itu. Tetapi model berpikir sesuai dengan teori kontrol, model berpikirnya biasanya menang dan menang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, lanjut. Apakah makna disiplin? Dari awal kita berbicara tentang budaya positif. Itu tidak lepas dari yang namanya disiplin. Sebelum kita membahas tentang disiplin, kita sama-sama saling merasakan bahwa mungkin kita punya nafas. Benar nggak, Bu? Benar. Nafas kita, ketika nafas kita ini nafas dengan teratur, pasti kondisi kita akan merasa nyaman. Tetapi kalau misalkan nafas kita itu tersendat-sendat, nafasnya sesak, tandanya ini jangan-jangan lagi. Nah, seperti itu. Kalau nafas kita seperti itu, berarti ini harus dikontrol. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama, apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kalau yang di atas itu
menurut pandangan 100 kan? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mari kita sama-sama bareng-bareng ya bahwa bagaimana untuk menerapkan disiplin ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna budaya atau makna disiplin ya menurut budaya kita. Nah sekarang kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi yang kita sampaikan, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Besser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut William Besser 1994. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang kita nanti akan memasuki kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah sekarang mari kita sama-sama belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang tadi di atas Bapak Ibu sudah menjawabnya. Sudah ada jawaban belum? Poin 1, 2, 3 setuju. Poin 1, 2, 3 setuju. Saya. Iya. Yang jawab bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Ya, itu jawabannya ada pada Ibu. Yang tadi saya jawab benar nggak ya? Ya kan? Setelah kita baru sedikit ya terkaitan dengan apa yang Bapak Ibu tadi jawab, mungkin sekarang sudah sedikit ada gambaran ya Ibu ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bakal kita hukuman, ya kan? Ketika kita menghukum anak itu apakah habis itu bisa berubah atau sebaliknya? Ya kan? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pertanyaannya. Nah, itu motivasi eksternal dari luar, ya, yang akan membayangi dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Memberikan imbalan, hadiah pada anak, gitu kan? Nah, itu adalah motivasi eksternal. Apabila nanti saya atau Bapak Ibu tidak memberikan hadiah kepada anak, terus anak itu biasanya nanya tidak? Nanya enggak? Nagih enggak? Nah, makanya inilah budaya positif yang akan kita lakukan nanti. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, Bapak, Ibu, anak-anak juga, ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari kalimat itu mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, itu adalah motivasi internal, ya.
motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut disiplin positif sebagai tujuan kita nanti. Nah, makanya mari kita sama-sama menerapkan teori motivasi perilaku manusia ini. Yang 1, 2, dan 3 itu mana yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, menurut Yahya Dewantara, merdeka bukan berarti merdeka itu kebablasan. Kalau sudah teorinya dan materinya merdeka, itu karena berpikiran bahwa guru itu menuntun dan mengarahkan harusnya kan. Karena kita melihat kalimat merdeka seolah-olah itu anak-anak merdeka sebebasnya. Apapun yang diingat oleh anak-anak kita turutin saja. Apakah seperti itu? Tawarin ke anak-anak, anak-anak hari ini belajar apa ini? Renang. Padahal nggak ada materinya. Apa yang seperti itu? Nah, yang dimaksud merdeka di sini menurut Yahya Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetap ada perintah, ya, ada arahan, ada tuntunan, tetap diarahkan walaupun ya bahwa kita menurut Yahya Dewantara kita menuntun dan kita selaku pendidik itu ibarat petani ya, yang kita tanam itu adalah anak-anak kita mau jadi tumbuh seperti apa. Tugas kita berarti seorang guru adalah mengarahkan, memberikan tuntunan, bukan tuntutan, sehingga anak itu menjadi anak yang orang yang berguna, gitu kan? Orang yang bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena tadi kontrol kita itu ada pada diri masing-masing. Nah, sekarang mari kita sama-sama pahami terkait dengan dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dikasih penghargaan, tetapi justru sebenarnya hukuman. Benar nggak Bu? Mari kita berpikir. Ngasih penghargaan, tapi justru hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Benar nggak? Ketika kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, setelah itu anak yang tadi ketika tidak ada imbalan, tidak ada hadiah, nanya tidak? Nanya. Seperti itu. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fikon ya, 1993, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan juga biasanya itu akan merusak hubungan. Sama-sama kita belajar ya, memahami apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kemudian hukum oleh penghargaan itu, penghargaan menurunkan kualitas. Karena apa? Nunggu-nunggu hadiah, kata orang di hadiah juga, nggak usah ada satu lagi, nggak dapat hadiah, ya kan? Jadi dalam pikirannya itu yang ada itu hadiah, imbalan, gitu kan? Dan waktunya juga terbatas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, males. Kan orang baik hadiah, ya kan?
Udahlah, paling anak pintar aja yang dapat hadiah, saya mah enggak. Hukuman nggak itu? Hukuman bagi dirinya. Yang ngerasa nggak pintar itu dihukum oleh dirinya sendiri. Orang belajar, ya kan? Jadi terakhir kita tidak ada, karena pasti yang dapat hadiah yang punya prestasi saja. Makanya kenapa sekarang dihilangkan yang namanya ranking, ya kan? Cuma orang tua yang pengen tahu, ya udah sebut besar aja dimunculkan akhirnya. Yang lainnya tidak. Akhirnya tahu tetap aja gitu kan. Oh ya itu yang hanya satu katanya. Padahal pelayanan kita sama pada anak-anak itu kan. Tidak membeda-bedakan. Nah itu. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik dari dirinya itu. Sebenarnya anak ini sebenarnya punya potensi. Cuma kita nggak mau mengganti anak ini nih. Jadi akhirnya anak ini patah semangat akhirnya. Nah, seperti itu. Mungkin di lapangan ya seperti itu ya. Lanjut. Nah, untuk program kebajikan atau apresiasi yang harus kita perhatikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Karena kita ini lagi metani, ya kan? Satu kelas ini wajah yang berbeda-beda, tentunya dengan punya karakteristik yang berbeda, punya watak yang berbeda. Jangan disamaratakan. Oh ini anak hamai dibuang, ya kan? Seperti itu. Gimana caranya supaya pelayanan kita kepada anak-anak kita dan anak-anak juga merasakan kenyamanan. Seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Dan ini adalah tugas kita semuanya. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan apa itu restitusi. Ya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita, tetapi siswa atau murid, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tidak merasa dipojokkan, anak itu tidak minder. Karena kembali lagi, yang namanya anak-anak seperti itu. Dengan karakter yang lebih kuat, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Yang bikin masalah anak-anak, kemudian anak-anak juga akan memberikan solusinya sendiri, bukan kita. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau terjadi mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini menurut dosennya ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak saya itu jangan sampai kita, kamu mau berangkat kemarinnya, kemana? Anak langsung gimana tuh? Langsung macet gitu ya? Langsung mengkeret gitu kan? Langsung seperti itu. Yang pertama memperbaiki hubungan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kompon ngaca deh ya. Anak-anak itu kompon mata diri sendiri, ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu merasa nyaman ketika dipanggil oleh guru, ketika
anak-anak ditanyain oleh guru merasa nyaman. Karena apa? Tidak ada dalam dirinya merasa dipojokkan, tetapi justru membantu bagaimana dia bisa memberikan solusinya sendiri, sehingga dia akan kembali. Kalau saya salah ya berarti harus jangan mengulangi lagi. Dengan cara apa yang harus kita lakukan? Anak sendiri yang berpikir, kita mengarahkan. Jangan sampai ada kalimat udahlah. Nah seperti itu. Ya, karena kita sudah mungkin Bapak Ibu sebenarnya di lapangan sudah paham, sudah tahu gitu kan. Tinggal kita mari sama-sama bagaimana untuk merealisasi restitusi ini. Selanjutnya mari kita sama-sama membentuk suatu keyakinan kelas. Kenapa sih bukan peraturan aja, tapi pakai keyakinan kelas? Tata tertib sudah Bapak Ibu tulis tata tertib sampai anak juga nggak tahu tata tertibnya apa-apa, saking banyaknya. Untuk membuat keyakinan kelas ini, semua kelas mungkin berbeda-beda, karena karakter anak berbeda-beda. Bagaimana supaya kelas ini nyaman, itu anak sendiri yang menentukan. Anggap saja ini adalah tempat yang dia idam-idamkan supaya nyaman, belajarnya nyaman. Jadi anak yang menentukan satu kelas, guru tinggal mengarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Salah satu contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya apa ini? Dia menghindari dari kecelakaan. Apa jawabannya? Nah, untuk melindungi dirinya. Karena pakai helm. Sebenarnya bukan kita karena aturannya itu ya, aturannya. Tetapi memang walaupun tidak ada, karena kita sudah tahu bahwa ketika kita mengendarai motor kita harus memikirkan keselamatan. Bagaimana kita itu nyaman, ya, kepala kita nyaman pakai helm. Nah seperti itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Misalkan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Apa sebenarnya intinya? Kesehatan, jaga kesehatan. Nah itu. Ada pada diri sendiri, ada pada diri kita sebenarnya jawabannya, bukan dari orang lain. Kalaupun ada orang lain memberikan itu, berarti mengingatkan kita. Pada dasarnya ya, ketika sudah sadar, orang lain itu nggak susah. Tapi bagaimana menyadarkannya? Nah di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Jawabannya ada pada itu. Ya kan? Apa jawabannya coba? Kalau pelatihannya nyaman. Ketinggalan materinya, terus apa lagi? Banyak kan? Banyak hal. Izin kalau Nah izin gitu kan. sekali boleh. Nah itu jawabannya ada dari ibu, bukan dari orang lain. Cuma kadang-kadang kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa ya? Apa ya? Nah itu sesuatunya itu yang dijawab. Masing-masing jawaban. Ya. Nah sebenarnya masing-masing jawaban berbeda, tetapi jawaban yang baik pasti sama. Sama kan? Sama-sama melindungi diri kan? Iya. Sama enggak? Dengan jawaban yang berbeda tapi tujuan yang sama. Kemudian kayak tadi ada peraturan 3M, tujuannya apa? Menjaga kesehatan. Sama enggak? Ada enggak yang lainnya? Enggak ada kan? Sudah ada pada jawabannya pada diri Bapak Ibu semua. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah itu jawabannya ada pada diri. Semuanya sama kan? Sama walaupun berbeda. Anda bagus kebiasaan. Nah jadi itu dia. Mari kita sama-sama kembali ke budaya positif.
bukan budaya masing-masing, budaya positif. Jadi jangan telat ya. Tak pengen sih. Kembali. Ya, karena kita tujuannya apa? Budaya positifnya, bukan urusannya masing-masing, urusannya beda-beda, bukan itu. Karena kita sudah di dalam satu instansi, berarti satu jawabannya kan gitu. Bukan saya ini, malah cuma beda lagi instansinya, kan gitu ya. Bukan. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Iya kan? Buat apa kita bikin peraturan banyak? Iya kan? Kalau misalkan nggak dilaksanakan, mau bikin peraturan lagi. Wong diwasai dengan keter, saking banyaknya gimana mau melaksanakan? Kan gitu. Tetapi ketika kita sudah kembali kepada budaya positif dengan keyakinan yang Bapak Ibu miliki, terlepas dari masalah yang tadi, saya yakin akan bisa terrealisasi apa yang kita harapkan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kembali ke tadi pertanyaan tadi kebanggaan tangan itu. Kemudian pertanyaan pemantik tadi, jawabannya gimana sampai saat ini? Sudah terjawab belum Bu? Jawab ada diri sendiri. Ya artinya itu jawabannya, kan gitu. Tadi katanya Bu Yati, saya jawabannya ini, gitu kan? Sudah terjawab kan? Sudah terjawab belum Bu? Sampai saat ini sudah terjawab Bu? Sudah. Lanjut ya Bu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk merealisasi budaya positif di lingkungan sekolah ini, yang pertama itu harus ada yang namanya peraturan, ya, atau tata tertib memang harus ada peraturan kelas. Setelah itu baru kita bikin yang namanya keyakinan kelas. Semuanya nanti kita sama-sama. Ya, sampai saat ini kenapa belum kita lakukan? Karena memang Bapak Ibu belum kan. Nah sekarang kita nanti sama-sama seperti apa yang harus kita lakukan supaya semuanya juga bisa tahu, dan bukan hanya satu orang gitu kan, tapi semuanya seperti itu. Jadi pertama peraturan kelas dibikin, kemudian keyakinan kelas juga itu harus ada. Nah baru lingkungan positif seperti anak-anak salaman, kemudian ya kan? Nah seperti sapa, senyum, salam, sopan, dan itu mari kita sama-sama realisasikan, ya. Baru nanti akan terciptakan yang namanya budaya positif. Lanjut. Baik Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sengaja di situ sebelah sana juga kesepakatan kelas, di sini kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, datang tepat waktu mengucapkan salam itu merupakan keyakinan kelas bukan? Oh, rakaton. Ya, dibacakan. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah itu merupakan peraturan, ya kan? Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ya Bu. Yang sebelah sini coba. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu keyakinan. Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi dalam artian itu sudah kalimat menyayanginya, saling menyayanginya, saling menyayangi. Berarti semuanya, ya kan? Saling menyayangi. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang perlu Bapak Ibu tekankan adalah semangatnya. Yakin ketika keyakinan itu sudah terapkan semangat berarti harus semangat dalam dirinya. Kemudian kami murid-murid yang peduli dengan teman, kata peduli.
ya, merasa peduli. Kalau sudah anak merasa peduli, insya Allah kayaknya sekolah ini nyaman. Rata-rata ketika anak ada yang jatuh, itu yang hanya ditimbulkan ketawa dan tepuk tangan. Iya, gemuruh, ketawa, seperti itu. Nah, inilah berarti sebelah mana Bu yang termasuk keyakinan kelas? Di sebelah di. Ya. Nah, sebelah. Ya, kalau ya ini sebelah sini berarti ya Bu ya. Nah, itu gambaran keyakinan kelas. Nanti sama-sama ya, sama-sama membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan selanjutnya. Coba sekarang ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya, yang peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa tuh? Selalu mengembalikan buku di tempat. Ya. Keyakinan kelasnya. Oke, lanjut. Nanti jawabannya seperti habis ini ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa tuh? Dilarang mengganggu orang lain. Boleh. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, peraturan itu keyakinan kelasnya. Singkat saja sebenarnya sih harusnya. Nah, itu namanya peraturan. Maksudnya peraturannya diganti keyakinan kelas. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kembalinya kepada kita. Oh ya, melakukan kekerasan. Menyakiti orang lain. Iya, menyakiti orang lain itu peraturan. Dilarang melakukan kekerasan itu peraturan. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu kaitannya dengan tuh. Kemudian bergantian atau menunggu giliran harus gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, jawabannya kita samakan, kita cocokkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Belajar tanggung jawab. Langsung kan? Anak itu yakin, oh ya saya ini orang yang bertanggung jawab ketika saya mengambil sesuatu harus kembalikan ke tempatnya. Tanggung jawab bukan? Punya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, artinya kita harus menghormati orang lain. Langsung ke titik fokusnya, ya, ke intinya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen ya. Nah, itu menghormati orang lain atau komitmen jawabannya. Ya, berkomitmen. Barangkali anaknya nggak ngerti komitmen itu apa. Nah, komitmen itu berarti apa yang sudah disepakati itu namanya komitmen. Nah, itu. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa keyakinan kelasnya? Ya, keselamatan. Nah, untuk menghindari hal itu langsung ke fokusnya. Tapi kalau misalkan dilarang melakukan kekerasan, berarti kekerasan yang seperti apa ya? Muncul pertanyaan. Kan gitu. Masih mulai nanya aja sama anak-anak. Ketika dijawab ini nanti gimana ya? Terus apa ya? Itu anak-anak terus gak ada ujungnya. Tapi ketika langsung dilarang melakukan kekerasan, kenapa? Selamatan. Sudah selesai, ya kan? Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, coba lihat orang-orang yang menggunakan narkoba seperti apa kondisinya. Iya kan? Nah, itu anak itu harus kasih gambaran langsung bahwa itu harus punya keyakinan bahwa kenapa dilarang narkoba. Nah, itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya menghormati orang di kongkong sabar, mantri kongkong sabar. Bukan berarti nanti dorong-dorongan gitu kan. Disuruh sabar. Mau salaman gitu dorong-dorongan gitu. Karena apa? Karena belum mempunyai keyakinan. Tapi kalau sudah diberi keyakinan,
saya yakin anak itu akan antri jadinya. Nah itu Datang ke diri kita duluan, Bang. iya. Mari setelah ini kita introspeksi diri, ya, terutama pada diri saya sendiri. Oke, lanjut. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Bapak itu sudah tahu sebenarnya kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang pertama kebutuhan apa? Kasmani dan rohani. Ya betul, kasmani dan rohani. Ya. Artinya kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan primer, ya kan? Dulu kita belajar seperti itu ya. Ada primer, ada sekunder, ada tersier, iya kan? Kalau kebutuhan ini sudah mencukupi ahli ini sekunder, sekunder tercukupi ahli, tersier tercukupi ahli. Kayak orang yang paling hebat. Kebutuhan biologis Iya nanti kesini nanti ada. Ya, baik, mari kita sama-sama kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kalau ini kaitannya dengan dunia. Kalau kita kebutuhan cuma 3 kan? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kita sama-sama. Yang pertama, lanjut. Semakin ke atas itu semakin tinggi. Tapi umumnya yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nih, Taudin, ini kebutuhan yang pertama. Ya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar, paling di bawah. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Pada setiap orang ada kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Ya. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, gitu kan. Kemudian oksigen, sandang, pangan dan papan. Kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar dari semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Mestinya manusia yang lapar pasti akan selalu termotivasi untuk makan, ya kan? Dimanapun kita berada, ketika kita kepengen makan ya makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Orang kita lagi makan sih, ya. Yang pertama dicari adalah makanan terlebih dahulu. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Tak tahu sebenarnya? Bukan dorong. Di masyarakat yang sudah makan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Tahu gaya hidup Bapak Ibu ya? Sudah paham semua. Saya tidak akan membahas tentang gaya hidup. Ya. Kemudian mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan. Tetapi ketika mereka berkata lapar, maka sebenarnya mereka pikirannya adalah pasti rasanya enak nggak ya ketika makan. Kalau yang tadi pertama saya lapar. Yang penting ada makanan, ya kan? Apapun makanannya, yang pertama bukan rasanya yang biasa. Iya, seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah makan, karena mencari apa? Lapar. Nah setelahnya sudah merasa laparnya sudah hilang, itu biasanya yang kedua yang dia cari itu. Ya, kemudian gaya hidup. Kalau sudah gaya hidup, misalnya kita punya gaya hidup nih, pasti yang dicari bukan makanan lagi, tetapi cari restoran yang bagus, yang punya cita rasa yang karena punya. Nah itu. Jadi bukan rasa lapar yang dirasakan. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa, bau, temperatur atau tekstur makanan. Nah itulah kebutuhan fisiologis yang pertama, dan bukan hanya ini sebenarnya. Artinya Bapak Ibu sudah bisa merasakan sendiri. Dan sama pasti kan, kebutuhan dasarnya sama kan? Sama. Lanjut. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Butuh nggak aman? Penting. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik.
stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daerah yang mengancam seperti kriminalitas, perang, misalkan terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman. Ya, seperti itu. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak akan aman bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Ketika anak tidak aman, pasti anak-anak itu akan menghindar. Makanya kita bagaimana kebutuhan akan rasa aman bisa terciptakan. Seseorang tidak akan memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Setelah itu, yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah ini ya perlu dan penting, dari awal juga penting. Makanya ini menginjak langkah yang ketiga. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah rasa kasih sayang, akan cinta, rasa memiliki, kan gitu. Karena apa? Kebutuhan dasar yang pertama sudah dimiliki, yang kedua sudah ada, pasti kalau sudah merasa nikmat, nah akan mencari kenyamanan, rasa kasih, cinta, dan sebagainya. Nah seperti itu. ayo Bu. Jadi seorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak tidak akan merasakannya. Kita nggak bahas masalah ini ya. Yang penting kita yang dibahas adalah kasih sayangnya. Kalau anak dari kecil sudah memiliki rasa kasih sayang, pasti akan timbul yang namanya dia kepada orang lain juga akan kasih sayang juga. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Butuh nggak anak-anak itu biasanya? Butuh. Kita semua juga butuh suatu penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan memiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Jadi Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, ya. Pasti akan menghormati orang lain. Kebutuhan akan status, ketenaran, ya, kemuliaan, pengakuan, perhatian dan reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tiga adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan. Sekali manusia dapat kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk masuk gerbang aktualisasi diri, perbuatan tertinggi yang ditemukan oleh Maslow. Jadi intinya yang dapat kebutuhan akan penghargaan intinya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah ini adalah kebutuhan yang paling teratas, ya. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Karena sudah terpenuhi, pasti akan lebih, keinginannya akan lebih tinggi lagi. Yuk lanjut. Jadi lanjut. Baik. Nah
ini yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, tepakan tangan tadi, kemudian jawaban Bapak Ibu yang terkait dengan pertanyaan pemantik tadi. Mari kita sama-sama saksikan tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Ya. Yang tadi awal tuh kita kembalikan lagi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. 5 posisi kontrol ini yang sudah Bapak Ibu lakukan, termasuk saya. Ternyata saya masih melakukan posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah sampai saat ini. Nggak tahu Bapak Ibu sampai saat ini. Sama. Iya kan? Kamu terlambat, keluar. Masih begitu. Kemudian berolahraga, datang terlambat, langsung lari-lari misalnya. Iya kan? Tapi begini, bisa jadi itu semuanya bisa dilakukan secara bersamaan. Artinya di satu waktu kita melakukan hukuman, tapi di sisi lain waktu ada di saat yang lain, dalam kondisi yang lain kita juga bisa menjadi teman. Gitu kan? Jadi tidak melupakan kita jadi penghukum, tidak bisa menjadi, dan tapi di kondisi yang lain juga kita bisa menjadi pemantau. Tanpa tetap artinya Jam-jam tidak meninggalkan sikap hukumnya tanpa meninggalkan. Iya, terima kasih Mas Ibu. Makanya ini ada 5 posisi kontrol. Mana yang harus kita lakukan yang paling tepat sebagai seorang guru? Nah, gitu. Apakah jadi teman juga? Nanti kita akan bahas setelah ini. Ya. Apa yang tadi saya mau itu emang di lapangan seperti itu. Iya kan? Iya. Makanya kenapa sekarang kita mengadakan temuan supaya kita berbudaya positif. Makanya kita bahas penghukum sudah, gitu kan? Pembuat rasa bersalah sudah, teman sering senang-senang kalau bocoran, ya gitu dirangkul dan sebagainya seperti itu. Ya, tapi balik nyindir, balik ngeluyu, ya kan? Makanya anak-anaknya alemang tanpa kita, gitu kan? Teman sih dianggapnya, tapi suatu saat Pak kita marah misalnya, tadi dengar, gitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian pemantau juga, ini biasanya kan selalu pakai dipantau sih, diawasi terus. Misalkan ditemi gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, mari kita sama-sama ya. Yang pertama, kita posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya kan? Baik pakai hukuman fisik, pakai omongan, ya. Kan ada istilah lebih baik dari sakit gigi daripada sakit apa sih? Gitu. Kata siapa? Benar apa? Ya katanya siapa? Gitu ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya juga menghati, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya itu mas saya semuanya. Kemudian dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid menggunakan kesalahan. Ya kan? Karena paling ujung-ujungnya saya mah dihukum. Ya kan? Akhirnya anak-anak itu mengulang lagi. Hukuman apa lagi ya saya? Dia kan coba lagi akhirnya. Nah itu dia. Nah itu mungkin. Ya, jadi yang namanya menghukum seperti itu penjelasannya. Tidak ada efek jerah dan waktunya juga biasanya ke anak itu ya terbekas ya. Itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi masalah juga. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut biasanya, tapi menyakitkan. Ngomongnya kalem ngomongnya. Ya, kamu tuh ya coba kurang apa sih? Bapak kurang apa? Setiap hari ngomongin. Ya kan? Anak-anak ini semuanya menunduk kan? Dengan guru ngomong dengan kalem, dengan
bahasa yang lembut, tapi ujung-ujungnya, ya kan? Kan seperti itu. Coba kamu kasihan lagi sama ibu. Kalau kalian terus-terusan seperti itu, nanti saya dimarahin sama kepala sekolah. Kan gitu. Itu kalimat semacam itu membuat anak tadi, ya bu, gara-gara kita ya ibu dari dihukum, bisa, kan seperti itu. Anak itu merasakan akhirnya. Padahal bapak ibu tidak menyuruh anak itu bersalah, tapi anak itu merasa bersalah. Oh iya ya bu, gara-gara saya ibu jadinya dimarahin sama orang kepala sekolah gitu. Nah itu. Jadi yang biasa juga membuat merasa bersalah biasanya itu ya ceramah, ngomong baik banget. Kan sering kita lakukan, terutama saya. Menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, dampak pada murid dari seorang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri akhirnya. Iya kan? Merasa bersalah sih, merasa gagal dan tidak berharga. Saya ini tidak ada artinya gara-gara saya ibu ini seperti ini. Begitu juga di rumah sama. Kan ada orang tua, bapak ibu kan, ibu kalau di rumah, nah kamu tuh ya, ibu tuh capek. Pokoknya sih Bu Willy gitu ya. Maunya apa juga kamu tuh seperti apa? Dan seperti apa coba? Anak kan diam aja, merasa iya ibu tuh jadi kaki nyuci, ya kemudian ngepel, nyetrika, sampai capek saya datang langsung melempar sepatu, baju, pasti ibunya marah ya. Kan seperti itu. Akhirnya anak merasa apa? Merasa gagal saya ini jadi anak ini, jadi ibunya marah. Seperti itu. Ya bu, ya. Itu baru terasanya pas sudah dewasa itu Pak. Nah kemudian yang ketiga, teman ya. Posisi contohnya dari teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid biasanya. Bahkan terlambat kan? Ya cuek. Ya biasanya selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Ya, yang biasa dilakukan oleh sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu? Ketika ada anak terlambat, kemudian anak itu Assalamualaikum, jangan. Kadang-kadang langsung lolong aja, tapi gurunya negur tidak. Hah? Karena kalau kadang jawabnya teman, kenapa terlambat? Oh ya udah tuh, kan gitu tuh. Jadi anak kan cuek gitu kan, merasa nyaman. Sama kamu pit aja, kamu pit sih nggak pernah marahin, gitu kan, nggak pernah marah. Padahal terlambatnya masih mikir balik seperti itu. Nah ini anak ini akhirnya ketika ada guru lain yang masuk. Ya kan? Akhirnya dia mencari dan pulang gitu kan. Kenapa kamu pulang biasanya? Kamu bisa nggak ada? Oh bu, nggak ada mana? Ada gurunya nggak? Enggak. Tapi saya nggak suka sih. Ya, saya kalau sama guru itu mah dimarahin terus. Kan gitu. Kalau sama mobil mah nggak pernah marah gitu kan. Terlambat juga malah suruh duduk gitu kan. Paling cuma ngomongnya nanti besok pagi ya. Kan jangan ulang lagi ya. Ambil senyum gitu. Nah seperti itu. Jadi ketika kita posisi menjadi teman seperti itu kepada anak itu, akhirnya nantinya seperti itu. Dan bahwa guru juga memang akhirnya jadi teman gitu kan. Ketika sudah katakanlah wah tadinya saat posisi teman kemudian tahu-tahu marah gitu kan, anak itu gimana? Akhirnya biasa aja. Itu kan sudah apa? Merasa bahwa gurunya itu sebagai teman saya gitu. Lanjut. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Diawasi baik, catatannya mereka juga, wah catatan ini, nanti akhirnya dipanggil lagi kan? Ya tetap baik mengawasi. Begitu ngapain kedisiplinan murid selalu seperti itu, dihitungi, diturun, ya kan? Mana ketika belajar misalkan mau kemana ke belakang biasa tulis lagi.
Jadi dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapat hukuman. Nah ini pemantau, ya. Jadi anak-anak itu merasa karena dipantau terus kadang-kadang yang, nah ketika butuh nguyuhi, ya kan, karena dipantau terus, saya akhirnya udah aja nantinya itu kan. Nah, jadi terbebani sama anak itu kan, karena pasti nanti saya paling nanti dicatatin lagi nanti, gitu. Nah itu. Nah yang terakhir posisi manajer. Mari kita sama-sama pahami, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi temannya ada maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut dia perlukan. Ini manajer. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tidak selalu menyalahkan murid, tidak. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Lebih banyak bertanya, kenapa kamu gak berangkat? Kenapa kamu kemarin terlambat? Tapi tidak menyalahkan mereka. Oh, Bapak juga pernah. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Jadi anak pada saat itu dia merasa dilindungi, gitu. Dia kan merasa rasa aman. Kamu bisa nggak datang pagi misalnya? Ya bisa Pak. Kenapa sih tadi datang terlambat? Akhirnya bercerita nggak anak itu? Bercerita. Iya Pak, tadi malam saya nonton TV sampai jam 2 misalnya. Akhirnya pas paginya saya bangunnya kesiangan. Nah, pantas kan itu. Tidurnya malam-malam, akhirnya tidurnya bangunnya kesiangan. Nah, coba bisa nggak nanti besok datang pagi? Bisa Pak, coba caranya gimana? Tanyai terus sama anak seperti itu. Coba gimana supaya kamu bisa datang pagi? Akhirnya anak, udah Pak, nanti saya ngomong sama Bapak Ibu, minta dibangunin jam sekian, terus kasih alarm misalkan. Nah akhirnya anak berpikir sendiri. Ya, anak-anak sendiri bisa berpikir gitu, bukan gurunya, bukan. Akhirnya anak itu merasa, oh iya, saya itu bisa ya. Saya bisa bangun karena saya melakukan hal ini. Akhirnya setiap hari anak itu selalu seperti itu. Karena keyakinan dirinya bahwa yang namanya tepat waktu itu penting, waktu itu penting, keyakinan juga itu. Akhirnya anak terbiasa. Jadi pertanyaan berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Padahal anaknya salah, tetapi tidak dimunculkan kesalahannya di awal, tidak, bertanya dulu. Ya, lanjut. Nah, mari kita pemetakan 5 posisi kontrol. Yang pertama pada motivasi, ya, identitas gagal, kontrol dari luar, yang menghindari hukuman. Biasanya penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian pembuat rasa bersalahnya bersama, terus mengalahkan, seharusnya ibu kecewa dan lain sebagainya yang tadi saya sampaikan itu. Nah itu ketika identitas berhasil sukses, kontrol dari luar itu mengharapkan ibadah atau ketergantungan pada orang lain. Ketika posisi kontrolnya sebagai teman, maka membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Banyak alasan-alasannya, karena dipikir paling tidak dimarahin. Alasannya banyak. Kemudian posisi kontrolnya pemantaunya biasanya menghitung dan mengukur. Nah, identitas keberhasilan sukses kontrol dirinya biasanya itu sebagai manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Banyak pertanyaannya, bukan langsung menjustis dan lain sebagainya. Nah seperti ini biasanya ngomongnya nih, gurunya ngomong seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan misalnya. Itu namanya identitas gagal. Itu penghukum biasanya ngomongnya seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, cuma kayak gitu aja. Padahal tidak melakukannya gurunya.
Cuma kalimat itu yang akan membekas pada diri anak. Rasakan nih, kalau datang terlambat lagi, rasakan nih apa yang ada di pikiran anak. Ya takut. Takut gitu, pikirannya rasakan apa yang nanti dirasakan nanti. Ustaz. Nah itu rasanya pokoknya banyak gitu. Kemudian membuat rasa bersalah biasanya kalimatnya seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah, sekali mengatakan ibu stres dan sebagainya gitu kan. Nah itu kalimat-kalimat semacam itu yang membuat anak merasa bersalah. Nah seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayolah lakukan begitu, ya kan? Ya kan? Iya itu namanya teman. Teman seperti itu. Orang teman sih gimana? Kamu kasihan nggak sama ibu? Coba sekarang dicet, misalnya. Padahal sudah berjalan. Tetapi karena kalimat itu yang membuat anak itu jadi merasa jadi temannya, ya jadi temannya. Ayolah lakukan demi ibu misalnya. Masa kamu tidak mau? Ya ingat tidak, ibu pernah bantu kemarin. Kamu kan kasih uang sama ibu, bisa seperti itu. Jadi anak itu merasakan bahwa oh ini teman saya, ini guru ini teman saya. Pada suatu ketika tidak melakukan hal itu, anak akan tidak dekat lagi, akan menjauh dari kita. Nah, pemantau biasanya ya kalimatnya apa peraturannya, ini selalu dikaitkan dengan aturan biasanya, itu pemantau. Nah, sementara posisi kontrol manajernya apa yang kita yakini biasanya itu, yang tadi sudah kita bikin tuh, kembalikan ke anak, coba apa keyakinan kelas kamu. Kalau kamu terlambat, berarti kalau terlambat itu baik enggak ya? Harusnya kita harus memanfaatkan waktu, gitu kan? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini biasanya sebagai manajer. Jadi kalimat tanya yang dikeluarkan itu kalimat tanya kepada anak sehingga anak bisa berpikir sendiri. Gitu. Nah hasilnya ketika kita menghukum itu anak itu memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Biasanya lempar batu sembunyi tangan seperti itu, ya kan? Kemudian hasilnya apa ketika kita berbuat rasa bersalah? Biasanya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Akhirnya anak banyak alibinya, gitu kan? Banyak alibinya bagaimana supaya guru itu bisa percaya. Sementara di posisi teman biasanya ketergantungan akhirnya. Ada ketergantungan. Kalau ibu dulu masih sekarang enggak, nah seperti itu. Kemudian pemantau biasanya hasilnya itu menyesuaikan diri, bakal diawasi, dalam rindik biasanya. Masa diawasi sih, jadi itu merasa diawasi, ya. Kemudian posisi kontrolnya biasanya menguatkan pribadinya. Kemudian motivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Ya. Posisi kontrol menghukum biasanya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat rasa bersalahnya murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sementara ketika kita posisi kontrolnya sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah seperti itu. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sementara posisi kontrol manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu kalimat seperti itu. Anak itu akan muncul ketika kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Anak pasti biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi.
Kemudian dampak pada murid apa? Ya ulangi lagi kesalahan yang sama. Karena ujung-ujungnya pasti saya dihukum, kan gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, itu dampak pada muridnya biasanya lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Ya. Sementara di posisi pemantau, dampak pada murid, pada anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya kalau pemantau itu, oh ini bagus, nanti yang bagus kasih hadiah. Ini yang biasa melakukan sesuatu yang salah, nanti ujung-ujungnya dia dikasih perlakuan hukuman. Nah seperti itu. Kemudian sementara posisi kontrol manajer dampak pada murid ya tadi. Jadi anak itu selalu mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Inilah 5 posisi kontrol baik dari identitas gagal, identitas berhasil dan identitas sukses, ya. Kontrol diri. Kalau tadi kontrol dari luar, ya. Nah itu ketiga pembahasan identitas gagal, identitas berhasil sukses atau identitas berhasil sukses itu yang harus kita perhatikan. Nah sekarang kita setelahnya tadi sudah mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Nah sekarang segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu yang seperti apa? Ya seperti ini. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan itu biasanya menstabilkan identitas dulu. Kan identitas dulu nih. Kalau sudah identitasnya jelas, baru yang selanjutnya yaitu validasi. Setelah validasi sudah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah itu yang disampaikan kepada anak melalui segitiga restitusi. Mari kita lanjutkan. Nah yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, biasanya guru berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, gitu kan? Nah, siapa? Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bapak ibu yang memberikan pertanyaan itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu guru yang menanyakan kepada siswa. Itu untuk menstabilkan identitas. Setelah ini sudah disampaikan kepada anak, yang kedua baru validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenali ya basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Bocah dolanan, ya kan? Bocah senang deh dolanan, senang daripada dunianya, ya kan? Jadi apakah itu penguasaan atau kebebasan, kasih sayang dan diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah itulah yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama tadi apa? Identitas dulu. Setelah identitas baru divalidasi kebutuhannya. Biasanya guru berkata seperti ini: kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Itu ngomong sama anak. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Artinya kamu tuh bisa lebih dari itu, misalnya kalau melakukannya. Tapi kan enggak. Artinya anak itu, iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, ya kan? Pasti kamu punya alasan. Kamu datang terlambat, pasti punya alasan, gitu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi anak itu menggali diri sendiri. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya? Anak-anak bisa memukul sih. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, misalkan? Nah, itu kalimat-kalimat itu yang dimaksud berkaitan dengan validasi kebutuhan. Nah, yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kembalikan ke anak lagi. Yang kemarin misalkan Bapak Ibu bikin tuh keyakinan kelas, kembalikan ke anak. Keyakinan kelasnya, oh iya ya Pak ya, iya. Jadi anak itu sadar nilai-nilai yang dipercaya apa yang telah kita sepakati waktu di kelas. Anak juga kan, oh iya kita harus misalnya beriman dan bertakwa, kita sholat duha gitu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Itu bertanya sama anak. Kamu ini jadi anak seperti apa? Oh saya pengen jadi ini Pak, jadi insinyur, jadi ini. Akan menjawab sendiri. Coba kalau kamu seperti itu, pengen jadi itu, apa yang kamu lakukan? Bijaksana banget ya. Ketika kita sudah menjadi posisi kontrol manajerial, manajer itu pakai segitiga restitusinya seperti ini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah ini segitiga restitusi. Nah ini sekedar contoh Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Tapi mungkin ini masih ada yang tertinggal ketika anak itu melakukan kesalahan seperti apa. Ini contoh. Ya, ini contoh video ya kaitannya dengan segitiga restitusi. Apa ceritanya sekolahnya terlambat. Saya mencoba pakai segitiga restitusi. Ini kamu dipanggil TV cak. Jadi ini ceritanya apa itu telat. Ya. Coba Bapak Guru yang apa keluar Divalidasi dulu kesalahannya ya. Identitas dulu pertama validasi ya. Kemudian baru keyakinannya kembalikan ke anak. Ya. Saya ini suaranya. Bubuk nyari bubuk. Nyari bubuk. Katamu. Ini memberikan keyakinan pada anak supaya anak kembali, akhirnya dia bisa meyakini apa yang dia lakukan kesalahannya. Ya. Lalu kita berusi kita ini pasang kan? Rasakan nggak jualan? Kalau di semua saya absen ya dia. Nah ini adalah penanganan anak yang terlambat tadi dengan memakai segitiga restitusi.
Ya. Resti. Kalau kasih upload itu Sebelum saya tutup Bapak Ibu, ya, barangkali ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dari pertanyaan pemantik tadi, ternyata apa jawaban dari Bapak Ibu? Kembali kepada dirinya sendiri. Enggak, artinya tadi setuju dan tidak setuju itu terjawab tidak? Terjawab enggak, berarti setuju atau tidak? Ya, nah itu terjawab ketika kita sudah mengetahui, ya, memahami bagaimana posisi kita selaku guru, ya. Dan yang kemarin kita jangan ulangi lagi. Mari kita tingkatkan budaya positif di sekolah kita agar sekolah kita bisa menjadi sekolah yang berbudaya yang baik. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu, terima kasih. Ibu Lera barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah hebat memberikan materi sehingga kita semua dapat menghayati dan insya Allah akan menerapkannya di lingkungan pendidikan kita ini. Ya, amin. Terima kasih ibu-ibu. Punten ini ya. Setelahnya saya mengikuti materi akhirnya saya tergugah dari tahun 86, 87 dan 89. Materi ini waktu itu sudah saya ikuti, yaitu masuk ke pelajaran fisiologi pendidikan. Cuman ya karena sudah terlalu lama, mungkin sudah nggak ingat lagi Pak Sun. Jadi alhamdulillah dan saya merasa terima kasih akhirnya pelajaran yang dulu-dulu itu bisa terungkap kembali, bisa terungkap kembali dan insya Allah akan kita terapkan. Nah itu saya cukupkan sekian saja. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya sehingga Bapak Ibu yang sekarang bukan tahun 80-an lagi kan, tahun 2023 semoga kita bersemangat lagi. Hanya itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya yakin banyak yang terlewatkan tadi apa yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan sedikit pada kita sebagai pembelajaran kita dan mudah-mudahan kita bisa termotivasi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Untuk sebelum penutup, ini kesimpulan dari semua rangkaian sosialisasi budaya positif. Semoga kita dapat menerapkannya di lingkungan UPTD CS1 Duku Jeruk. Semoga kita menjadi guru yang mau belajar dan terus belajar, menjadi guru yang kreatif, inovasi, dan maju. Dan dari pemaparan tersebut bahwa kita dari dulu sampai sekarang mungkin ya Bapak Ibu salah menerapkan gaya belajar mengajar terhadap murid. Nah, adanya pemateri ini sangat berharga bagi kami semua, Ibu Bapak Guru, khususnya pendidik, untuk menerapkan pendidikan melalui 5 kontrol tadi. Jadi pilih yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya? Nah itu yang membuat kita berhasil. Teman dan pemantau juga berhasil, tapi ada dampak negatifnya, ada ketergantungan. Nah kalau misalkan kita pakai manajer, semuanya insya Allah akan berhasil menjadikan anak itu mandiri, mau membenahi ke
sih kita tutup sosialisasi hari ini dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.